Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan yang pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, keselamatan, dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PLC Modicon TM 221. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita, guru kita, Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan mengaplikasikan gabungan antara timer dan counter yang diberikan oleh software EcoStructure. Nah, nanti kita akan coba buat aplikasi sederhana, yaitu nanti kita akan lihat keinginannya. Kita akan gambarkan dulu keinginannya di atas kertas. Keinginannya adalah sebagai berikut ya. Di sini ada buah-buah bottom. Ini ada PB on dan PB off. Di sini ada dua buah lampu. Jadi tatkala yang ini on 5 detik, yang ini off 5 detik. Nah, terus yang ini off 5 detik, yang ini on 5 detik. Nah, ini kita coba jalankan dulu seperti ini. Nanti kita akan tambah dengan hanya 5 kali flip-flop saja ya, atau 5 kali flicker. 5 kali flicker. Nah, jadi setelah kita dapat keinginan seperti ini, biasa kita langsung identifikasi. Yang pertama adalah input. Ya. Di sini input sudah kita ketahui, ada PB on dan ada PB off. PB on kita kasih alamat I0.0 dan PB off I0.1. Ini untuk start dan ini untuk stop. Sedangkan untuk output kita punya dua buah output, yaitu L1 dan L2 ya. L1 kita kasih alamat Q 0.0 dan L2 kita kasih alamat Q 0.1. Terus ada instruksi lain. Ini yang pertama ada timer atau tone, timer on delay 0 dan tone 1. Nah, ini kita nanti setting 5 detik. Ini juga kita setting 5 detik. Nah, terus kita ada tambahan ya. Jika mau 5 kali flicker berarti nanti ada counter. Ada counter 0, nanti kita satukan. Ini sebanyak 5 kali presetnya atau settingannya. Terus kita butuh master on, jadi kita gunakan work area IB0. Ini fungsinya untuk master on, kita gunakan M0. Terus kita nanti ada keluaran Q dari tone 1. Nah, di sini kita pakai IB1, kita untuk M1, terus ada IB2 inner bit atau work area M2. Nah, ini identifikasinya ya, identifikasi yang sudah kita siapkan. Maka kita coba sekarang kita buat rangkaiannya ya. Nanti di sini ada oh iya, maaf, satu lagi ada IB3. Kalau ini untuk master on, ini untuk master on. Kalau ini untuk timer 0. Kalau ini untuk timer 1.
dan yang M3 ini nanti untuk keluaran daripada counter 0. Nah, kita akan coba nanti kita buat programnya. Setelah kita mengetahui identifikasinya, kita akan buat programnya di atas kertas dulu, sehingga kita tidak langsung ke software, karena biasanya pelanggan kita kalau orang Jepang atau orang Jerman, dia tidak langsung ke laptop karena akan menguras energi listrik, sehingga kita akan mencoba dulu dengan menggunakan sistem di kertas. Nah, yang pertama ini ada, ini output 1 ya, M1 ini sebagai master on. Terus yang kedua di sini nanti untuk keluaran timer ya, M0, maaf, ini M0, ini M1. Terus di sini ada keluaran timer atau Q untuk ton 1 ya, yaitu M2. Dan nanti ini tambahannya nanti kita akan tambahkan. Di sini ada untuk M3 yaitu keluaran atau D-nya atau presetnya dari counter ya. Di sini M3. Baru di sini ada output. Di sini ada untuk L1 ya, nanti L1 itu kita beri alamat tadi adalah key 0.0, dan ada L2 ya, yaitu key 0.1. Nah, pertama yang harus kita jalankan di sini adalah master on-nya dulu dinyalakan. Maka kita berikan, nah ini master on-nya, kita kasih holding. Maka di sini adalah I0.0 dan di sini I0.1. Nah, di sininya adalah M0. Nah, nanti M0 inilah yang akan memberikan kehidupannya pada keseluruhan ini ya, keseluruhan rangkaian. Maka di sini kita akan berikan di sini. Nah, ini juga kita tambahkan. Ini juga kita tambahkan. Ini kita juga tambahkan. Ini juga kita tambahkan. Di sini M0, M0, M0. Sini juga M0, sini juga M0. Nah, untuk yang pertama kita akan buat tanpa counter dulu ya. Nanti counternya kita buat sekalian. Jadi di sini nanti ada, nah ini timer ya. Ini ton 0. Di sini ada in, di sini ada Q. Nah, nanti Q-nya masukin situ. Nah, nanti in-nya di sini harus continue ya. Maka dia harus dimatikan oleh M2 supaya dia continue. Nah, nanti di sini ada in juga, di sini ada key, di sini ada ton 1, di sini 5 detik ya presetnya. Di sini juga 5 detik presetnya. Nah, nanti ini diberi kehidupan oleh keluaran daripada ton 0. Jadi di sini adalah NOM1. Nah, ini kita masukkan seperti itu. Nah, kalau kita mau nanti hanya 5 kali, maka nanti di sini di resetnya nanti di sini ada, ini kita ingat kalau di counter itu di sini ada R, ada S, ada CU dan ada CD. Nah, di sini ada E, di sini ada D, di sini ada F. Nah, ini C0. Nah, nanti yang kita masukkan ke CU-nya. Jadi ini nanti masuk ke CU, sedangkan resetnya kita akan gunakan NC-nya M0 gitu ya. Jadi di sini nanti si reset ditambah NC M0 supaya dia ngereset otomatis gitu ya. Sedangkan si CU-nya nanti untuk berhitung maka dia dikasihkan NO-nya M2. Jadi kalau sudah hidup mati maka dia pada saat itu diberikanlah sinyalnya, maka D-nya baru masuk ke sini. Nah, di sini harus nyala dulu, maka di sini harus pakai M1. Nah, oke. Nah, setelah M1 nyala, maka di sini nanti dia harus di sini kita harus pakai untuk memberi kehidupan M1, tapi juga harus diberi kematian oleh M2.
Nah, seperti ini nanti penampakan keseluruhannya ya. Nah, ini rangkaiannya kita keseluruhannya kayak seperti ini. Nah, nanti kita akan coba di softwarenya. Jika kita menggunakan counter, maka di sini kita harus tambahkan untuk mematikannya ya, yaitu kita tambahkan M3, NCM3. Tapi ini nanti setelah kita buktikan flicker 2 lampu dulu ya. Setelah flicker 2 lampu continue, baru kita gunakan 5 kali dengan menggunakan sistem counter. Setelah kita tadi melihat bagaimana keinginan dan program kita yang dibuat di atas kertas, maka kita akan coba langsung menggunakan software strukturnya dan langsung kita nanti coba di wiring di PLC-nya. Kita buka dulu. Ini seperti biasa ada properties ya. Kita inaktifkan. Kita masuk ke konfigurasi, kita pilih PLC-nya TM221CM40R. Baik, kita langsung masuk ke program. Nah, nanti udah masuk ke program, tadi kita masukkan seperti ini ya. Ini ada, kita akan membuat rangkaian yang continue dulu ya. Nanti ada 2 ini. Jadi hari ini kita lihat dulu yang continue. Nah, ini nanti kita kasih alamat. Ini M0. Ini juga holdingnya adalah M0. Oke, ini udah selesai, ini udah checklist, kita tambah rang. Nah, di sini kita akan menambahkan, ini adalah M0. Di sini ada NC untuk supaya siklusnya berubah kembali ke siklus semula, yaitu M2, yaitu keluaran dari ton 0 ya. Nanti di sini ada timer. Nah, ini kita ganti presetnya 5, time base nya kita dalam 1 second ya, jadi 5 detik. Baik. Nanti keluarannya kita kasih work area atau inner bit M1. Udah selesai, kita tambah lagi rang. Nah, di sini kita juga M0 sebagai master on ya. Nanti di sini kasih untuk memberikan sinyal atau memberikan kehidupan M1 untuk ke timer M2 ya. Nah, M1 di sini, TM0 dan TM1. Ini juga sama. Resetnya ada 5, time base-nya adalah second, maka 5 detik. Oke, nah ini nanti keluarannya menggunakan work area. Nah, kita pakai work area di sininya M2. Nah, kita tidak pakai dulu, tidak akan menggunakan dulu counter ya. Kita akan cari yang continue dulu. Kita tambahkan rangnya. Ini NO, ini M0. Di sini nanti NC M1, M1. Nah, di sini baru output lampu 1 yaitu Q0. Nanti di bawahnya kita tambah lagi rangnya. Di sini masih tetap menggunakan master on yaitu M0. Nah, di sini nanti kita kasihkan MO M1. Nah, nanti di sini diberikan NC M2 itu supaya dia bisa mati pada saat si M2-nya sudah bekerja. M2. Nah, baru kita kasih output Q01. Nah, ini
Baik, tadi programnya sudah selesai. Sebelum kita download, kita akan wiring dulu ya. Nah, kita akan menggunakan sistem sync. COM-nya diberikan negatif. Terus kita membuat kapelan di titik pertama input ya, push button. Setelah itu kita berikan sumber yang berbeda dengan yang masuk ke COM input. Nah, terus kita di titik yang berikutnya kita berikan ke nomor input ya. Ini untuk start berarti 0.0, kita simpan di situ. Sini untuk stop, ini ada 0.1. Nah, nanti untuk outputnya kita gunakan sistem sourcing, yaitu COM-nya dikasihkan fasa. Nanti dari 0.0 kita berikan ke A1 yang lampu kuning ya, yang ini, lampu kuning ini. Terus yang Q1-nya kita berikan ke lampu yang merah, ke yang ini. Nah, ini lampu merah. Nah, nanti ininya kita kopel, H2-nya kita kopel. Terus kita berikan netral. Nah, ini udah selesai. Nah, kita tinggal mendownload programnya dan menjalankannya. Baik, setelah kita mewiring, kita akan download. Kita nyalakan dulu PLC-nya. Nah, setelah menyala PLC-nya, baru kita masuk ke commissioning. Kita cek kabelnya. Nah, ini kabelnya sudah terhubung ya. Nah, nanti kita akan on atau login antara laptop kita dengan PLC kita. Kita login. Ya, kita download ya, PC2 controller. Oke, kita lanjutkan. Kita start. Oke. Nah, kita lihat program. Kita jalankan. Maaf ya, lampu kuningnya tidak menyala. Kita pindahkan ke lampu hijau. Kita cek lagi. Nah, oke, udah menyala. Langsung ke lampu merah, warna hijau tadi udah mati. Nah, sekarang masuk lagi ke warna merah. Nah, ini akan terus berlanjut selama tombol stop kita tidak tekan ya, karena ini terus continue, karena master on-nya kita tidak matikan ya. Nah, ini M0-nya kita tidak matikan. Tapi kalau misalkan nanti kita sedang ini kita matikan, maka langsung mati. Ini sudah terbukti ya bahwa rangkaian yang kita inginkan sesuai dengan keinginan, tinggal kita menambah hanya 5 kali siklus. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan ke counternya. Nah, kita akan coba, kita commissioning, kita stop dulu controller. Oke, kita logout ya. Nah, sekarang kita masuk ke program. Nah, nanti di sini kita tambah RAM ya. Nah, ini kita tambah RAM. Ini tidak usah takut ya, walaupun ada di bawah. Kenapa? Karena PLC itu punya kemampuan satu scan time. Jadi satu scan time itu membaca dari awal sampai akhir itu adalah dalam satuan waktu. Jadi tidak berurutan. Nah, nanti kita akan berikan seperti ini. Nanti ini master on 0, maaf, M0. Nah, ini kita berikan sinyal timer yang terakhir yaitu M2 untuk memberikan ke CU ya, kita ke CU.
Ini maaf, ini harus kita masukkan ke situ. Nah, nanti CU-nya dikasihkan M0 baru M2. Ini M0-nya harusnya NC ya. Nah, ini NC. Ini kita M0. Nah, di sini kita berikan address M2. Nah, kenapa di sini kasih M0? Karena kita menginginkan mereset secara otomatis ya. Nah, ini presetnya kita ganti jadi sebanyak 5 kali. Oke, nah nanti di sini kita berikan output M3 ya. Ini M3. Nah, nanti si M3 ini yang akan mematikan master on. Jadi di sini kita nanti akan kasih NC M3. Oke, nah ini udah selesai. Kita coba commissioning, kita login lagi. Nah, kita download karena tadi ada penambahan, kita download lagi. Nah, kita jalankan. Kita sekarang lihat programnya. Nah, kita lihat fokus pada Nah, ini udah memberikan nilai 1, ini sesaat ya, karena langsung dimatikan. Ini nilai, ini 2 kali, udah 2 siklus. Ini siklus ketiga. Ini siklus keempat. Nah, ini siklus terakhir ya. Nah, ini langsung kembali lagi. Karena apa? Karena master on sekarang sudah memberikan sinyalnya pada reset, maka ini mereset semua. Sehingga pada saat kita mau nyalakan ini, nggak usah lagi di reset, langsung jalan. Nah, seperti itulah programnya. Antara aplikasi lampu flicker yang dikontrol oleh 2 buah timer dan 1 buah counter. Kalau kita stopkan, dia langsung resetnya langsung ke semula lagi. Baik, demikianlah materi hari ini, yaitu mengaplikasikan 2 buah timer dengan 1 buah counter. Nah, kita mohon maaf, ini kita stop dulu. Kita stop, kita logout. Ini untuk SOP keselamatannya ya. Kita matikan PLC-nya. Nah, ini udah mati. Nah, ini programnya tadi. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komen. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat barokah dari Allah. Mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.